Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Akhir atau Pak Agus Hermanto yang terhormat, saya akan menjelaskan sebuah materi atau pernyataan, yaitu tentang prediksi branch atau branch prediction. Teknis meningkatkan kinerja prosesor modern di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Apa sih pengertian prediksi branch itu? Branch prediction adalah teknik yang digunakan oleh prosesor untuk memperkirakan hasil suatu instruksi percabangan atau branch instruction sebelum hasil sebenarnya diketahui. Adapun tujuannya agar prosesor tidak perlu menunggu keputusan percabangan selesai sehingga proses eksekusi program dapat berjalan lebih cepat. Adapun tujuan yang lain yaitu mengurangi pipeline stall atau penundaan pipeline dan meningkatkan performa CPU. Untuk contoh percabangan bisa dilihat pada gambar berikut. Saya mengimplementasikan lewat sintaks atau program. Di contoh di atas, proses harus menentukan apakah kondisi tersebut akan diambil atau taken dan tidak diambil atau not taken. Jika prosesor menunggu hasil sebenarnya, maka pipeline akan berhenti dan kinerja menurun. Oleh karena itu, prosesor melakukan prediksi terlebih dahulu. Selanjutnya, jenis-jenis branch prediction. Yang pertama yaitu prediksi statis. Prediksi ini dilakukan tanpa melihat riwayat sebelumnya. Seperti contoh, branch yang selalu menganggap branch akan diambil atau taken, selalu menganggap branch tidak diambil atau not taken. Kelebihan dan kekurangan sederhana, mudah diterapkan. Untuk kekurangannya, akurasi relatif rendah. Untuk jenis yang kedua yaitu prediksi dinamis atau bisa dibilang dynamic branch prediction. Adapun dynamic branch prediction yaitu prediksi yang dilakukan berdasarkan riwayat perilaku percabangan yang pernah terjadi. Prosesor akan menyimpan informasi hasil percabangan sebelumnya dan menggunakannya untuk membuat prediksi berikutnya. Hanya ada satu, yaitu kelebihan dari prediksi dinamis ini akurasi lebih tinggi dan banyak digunakan pada prosesor modern. Penjelasan pada gambar yaitu sebuah diagram. Yang dimaksud adalah diagram prediksi branch menggunakan metode 2 bit saturating counter. Gambar menunjukkan mekanisme prediksi menggunakan 2 bit prediktor yang memiliki 4 keadaan atau state. Keempat state tersebut adalah strongly taken, weakly taken, weakly not taken, dan strongly not taken. Prediktor akan berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan hasil percabangan sebelumnya. Ya, untuk penjelasan stage 1, stage 2, dan stage 3 dan stage 4 yaitu strongly taken. Keadaan ini menunjukkan bahwa percabangan hampir selalu diambil atau taken. Jika hasil tetap taken, state tidak berubah. Yang kedua, weakly taken. Proses masih memprediksi taken, tetapi
keyakinannya tidak terlalu kuat. Jika hasil aktual not taken, maka stage akan bergeser menuju prediksi not taken. Yang ketiga, weakly not taken. Prosesor memperkirakan percabangan tidak akan diambil. Jika hasil aktual taken, stage akan kembali menuju area prediksi taken. Yang terakhir, strongly not taken menunjukkan bahwa percabangan hampir selalu tidak diambil. Jika hasil aktual tetap not taken, stage akan bertahan pada kondisi ini. Untuk cara kerja diagram sebelumnya itu memiliki aluran. Jika hasil branch sama dengan taken, stage bergerak ke kiri atau prediksi taken semakin kuat. Dan jika hasil branch sama dengan not taken, state akan bergerak ke arah kanan atau prediksi not taken semakin kuat. Bisa dilihat pada contoh gambar seperti ini. Diawali dengan strongly taken, kemudian weakly taken, selanjutnya weakly not taken, dan terakhir strongly not taken. Pada penjelasan ini bahwa perpindahan terjadi secara bertahap sehingga satu kesalahan prediksi tidak langsung mengubah keputusan prediktor. Untuk contoh kasus dan cara kerja prediksi, simulasi prediksi branch A. Misalkan hasil prediksi yang terjadi adalah taken, not taken, dan taken. Dan pada kondisi awal prediktor weakly taken, dan perubahan state-nya akan menjadi weakly taken, strongly taken, weakly taken, dan strongly taken. Dan kenapa disingkat menjadi WT dan ST? Kita lihat pada keterangan di sini. ST yaitu strongly taken, sangat yakin branch akan diambil. Untuk WT atau weakly taken, maksudnya itu cukup yakin branch akan diambil. Dan untuk penjelasan dari simulasi branch ini, karena sebagian besar hasil percabangan adalah taken, prediktor tetap berada pada area taken. Saat muncul satu not taken, prediktor hanya turun dari strongly taken ke weakly taken, bukan langsung berpindah ke not taken. Adapun kelebihan dan kekurangan dari branch prediction ini, untuk keuntungan, mengurangi pipeline stall, meningkatkan performa CPU, mempercepat eksekusi program, mengurangi waktu tunggu instruksi, dan sangat efektif program yang memiliki banyak percabangan. Dan untuk kekurangannya, prediksi tidak selalu benar, membutuhkan hardware tambahan. Kesalahan prediksi dapat menyebabkan pipeline flush, menyebabkan kompleks prediktor. Semakin besar penggunaan sumber daya prosesor. Kesimpulan untuk branch prediction ini adalah prediksi percabangan adalah metode penting CPU zaman sekarang yang digunakan untuk menaksir jalur mana yang akan diambil program sebelum hasilnya pasti. Ilustrasi 2-bit saturating counter predictor pada slide sebelumnya itu menampilkan sistem dinamis dengan 4 state berbeda atau status untuk meningkatkan ketepatan tebakan. Dengan cara ini, prosesor bisa memotong waktu tunggu akibat branch dan membuat sistem berjalan lebih cepat secara. Mungkin segitu saja dari saya tentang penjelasan branch prediction atau prediksi branch. Terima kasih kepada Pak Agus Hermanto selaku dosen
pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.